sini saya akan membahas mengenai subklasis Dialipetalae, di mana subklasis Dialipetalae ini mempunyai dua ordo. Yang pertama yaitu ordo Rhoidales, yaitu terdiri dari 4 famili yang akan kita bahas. Famili yang pertama yaitu Cruciferae, yang kedua Sappharidaceae, yang ketiga Moringaceae, dan yang keempat Favaveraceae. Oke, langsung saja. Untuk ordo Rhoidales sendiri, di sini terdapat ciri umum dan ciri khususnya. Untuk ciri umumnya, yaitu meliputi tumbuhan yang sebagian besar berupa ternak dengan daun-daunnya yang duduknya tersebar, tanpa daun penumpu. Nah, jadi ordo ini daun-daunnya itu duduknya atau diamnya itu tersebar dan tidak memiliki daun penumpu. Kemudian, bunga umumnya banci, actinomorph, hiasan bunga berupa kelopak, dan mahkota yang berdaun lepas, berbilangan 2A4, dan kadang-kadang juga 3A5 gitu. Kemudian untuk benang sarinya sama banyaknya dengan jumlah daun mahkota, bahkan bisa lebih banyak. Dan yang terakhir yaitu bakal buahnya, di mana bakal buahnya ini biasanya menumpang dengan 2 tembuni atau lebih dan banyak yang terdapat pada dinding buah. Kadang-kadang menjadi beruang, maksudnya beruang, yaitu mempunyai ruang-ruang dan yang banyak karena ruang tersebut itu hadir karena adanya pembentukan sekat-sekat gitu. Jadi dalam ordo Rhoidales ini terkadang buahnya itu memiliki ruang karena memang mempunyai bentuk sekat-sekat gitu. Kemudian ciri khususnya. Ciri khusus dari ordo ini yaitu dapat dilihat dari segi anatominya, yaitu adanya sifat-sifat yang khas. Sifat-sifat yang khas tersebut berupa bulu-bulu getah dan juga sel-sel yang mengandung mirosin. Nah, lanjut. Ini adalah contoh spesies yang bernama Brassica nigra, yaitu merupakan spesies dari famili Cruciferae, di mana famili ini mempunyai ciri umum yakni berupa ternak anual atau perennial, kemudian buahnya berupa buah lobak atau silikua, daun tunggal atau majemuk dengan duduknya itu tersebar dan tidak mempunyai daun penumpu. Nah, jadi sama ya gitu. Ini kan merupakan anggota dari ordo Rhoidales. Nah, berarti sama seperti ciri umumnya yaitu duduknya itu tersebar dan juga tidak mempunyai daun penumpu. Dan yang selanjutnya yaitu bunganya. Bunganya itu banci, bilateral simetris atau actinomorph. Nah, yang selanjutnya, suku ini itu termasuk suku yang besar, yang meliputi 3.000 jenis, yang terbagi dalam kurang lebih 350 marga, kosmopolitan, tetapi paling banyak terdapat dalam daerah-daerah yang lebih dingin di belahan bumi bagian utara gitu. Kemudian, dari famili ini juga biasanya banyak sekali manfaatnya, seperti bisa digunakan sebagai bahan pangan, bisa untuk sayuran ataupun bumbu masak gitu. Jadi dari anggota famili ini spesies-spesiesnya itu bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang selanjutnya adalah ciri khususnya. Untuk ciri khususnya sendiri, yaitu memiliki 4 kelopak bunga yang tersusun menyerupai tanda silang atau salib. Kemudian kelopak bunga tersebut terdiri atas 4 daun kelopak yang tersusun dalam 2 lingkaran. Dan daun mahkotanya itu sebanyak 4 bersaling dengan daun-daun mahkota. Kemudian untuk benang sarinya sendiri, benang sarinya itu memiliki 6 di dalam 2 lingkaran. Dan pada lingkaran luar terdapat 2, kemudian pada lingkaran dalamnya yaitu terdapat 4 benang sari. Jadi jumlahnya 6 gitu. Yang mereka itu berhadapan dengan daun-daun mahkota dan memiliki ukuran yang lebih panjang daripada benang sari yang di lingkaran luar gitu. Jadi yang di dalam itu
ukurannya itu lebih panjang gitu daripada yang di luar. Seperti tadi pada gambarnya juga dapat kita lihat ya. Nah, itu kurang jelas sih, tapi intinya ada gitu di sini bahwasannya memang benang sarinya itu lebih panjang yang di dalam daripada yang di luar. Kemudian, bakal buahnya itu menumpang yang terdiri atas 2 daun buah yang berdekatan. Kemudian, memiliki ruang satu dan dengan bakal bijinya itu cukup banyak gitu. Nah, lanjut saja. Kita ke famili yang kedua, yaitu Safaridaceae. Di sini sudah ada contoh spesiesnya, yaitu Capharis spinosa. Nah, di sini dapat kita lihat gambar dari Capharis spinosa ini. Bunganya ini ada di sini. Kemudian untuk ciri umumnya. Nah, untuk ciri umumnya sendiri, yaitu meliputi ternak, semak atau pohon, dan kadang-kadang juga memanjat gitu. Kemudian daun tunggal atau majemuk menjari, dan sering mempunyai daun penumpu. Duduknya tersebar, kadang-kadang berhadapan. Nah, untuk famili ini, yaitu sering mempunyai daun penumpu, jadi berbeda dengan famili yang sebelumnya. Kalau famili yang sebelumnya itu tidak mempunyai daun penumpu. Nah, untuk famili ini mempunyai gitu. Dan untuk bunganya sendiri, umumnya itu banci, actinomorph atau zygomorph, dan biasanya tersusun dalam tandan. Nah, untuk buahnya itu merupakan buah kendaga atau buah buni, kadang juga buah batu. Jadi ini buahnya itu berbeda-beda gitu kan, ini ciri umumnya gitu. Kemudian untuk bijinya itu bangun ginjal atau biji dengan sedikit atau tanpa endosperm, dengan lembaganya itu bengkok dan daun lembaganya itu besar gitu. Kemudian ciri umum yang lainnya, bahwasannya suku ini tuh mencakup lebih dari 600 jenis tumbuhan yang terbagi di dalam 45 marga, terutama terdapat di daerah-daerah iklim panas. Nah, jadi berbeda dengan famili yang sebelumnya juga, bahwa famili yang sebelumnya itu banyaknya di iklim yang lebih dingin. Kalau misalnya Safaridaceae ini banyaknya di iklim yang panas gitu. Kemudian untuk ciri khususnya, nah untuk ciri khususnya ini ada daun kelopaknya, bahwa daun kelopaknya ini mempunyai 4, daun mahkotanya kebanyakan juga 4, dan bahkan daun mahkotanya ini dapat lebih banyak atau malahan bisa juga tidak ada gitu, jadi tidak tentu gitu. Untuk selanjutnya benang sarinya. Nah, benang sarinya ini terdapat banyak atau bisa juga hanya beberapa saja, yaitu 4-6, dan seringkali ada di antaranya yang tidak mempunyai kepala sari gitu. Jadi itu gimana suatu spesiesnya gitu. Kemudian bakal buah menumpang di atas ginofor beruang satu dengan tembuni pada dinding atau terbagi dalam beberapa ruang oleh sekat-sekat semu. Nah, itu dia ciri khusus dari famili Safaridaceae ini. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh spesies dari famili Moringaceae, yaitu Nasturtium officinale. Nah, ini adalah gambarnya. Ini seperti daunnya itu seperti daun daun mahoni yang seperti itu gitu. Jadi ini juga biasanya kalau gak salah suka berguguran gitu. Nah, kita lanjut saja. Ini ke ciri umumnya. Ciri umumnya itu merupakan pohon dengan daun majemuknya menyirip, ganda, yaitu 2-3. Kemudian duduknya itu tersebar tanpa daun penumpu, atau daun penumpu telah mengalami metamorfosis menjadi kelenjar-kenjal pada pangkal tangkai daun. Nah, seperti ciri umum dari ordonya, bahwasannya memang banyaknya itu tidak memiliki daun penumpu. Dan jika pun memiliki daun penumpu, itu biasanya ada yang telah mengalami metamorfosis gitu. Itu berbeda-beda juga gitu setiap familinya. Tapi kebanyakannya itu dari familinya itu tidak mempunyai daun penumpu.
Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu bunganya. Nah, bunganya sendiri itu merupakan bunga banci, zygomorph, tersusun dalam malai yang terdapat dalam ketiak-ketiak daun. Nah, jadi bunganya itu biasanya itu terdapat dalam ketiak-ketiak daun gitu. Kemudian buahnya merupakan buah kendaga yang telah membuka dengan 3 katup, dengan bijinya yang besar, bersayap, dan tanpa endosperm. Kemudian lembaganya juga lurus. Nah, itu adalah ciri umumnya. Kemudian kita lanjut ke ciri khususnya. Nah, di sini ada ciri khususnya. Ciri khusus dari famili Moringaceae ini yaitu warga suku ini merupakan warga yang memiliki ciri yang khas atau sifat yang khas, yaitu dari segi anatominya. Kekhasan tersebut dapat dilihat dari terdapatnya sel-sel mirosin dan buluh-buluh gum dalam kulit batang dan cabang. Nah, itu adalah ciri khas dari famili Moringaceae ini. Yang selanjutnya, ciri lainnya yaitu dalam musim-musim tertentu dapat menggugurkan daun-daunnya atau disebut meranggas. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwasannya memang benar gitu. Dari famili ini biasanya menggugurkan daun-daunnya di musim-musim tertentu gitu. Kemudian yang selanjutnya, dasar bunga bangun mangkuk dan kelopaknya itu terdiri atas 5 daun kelopak, mahkotanya pun terdiri atas 5 daun mahkota, serta benang sarinya 5, ditambah dengan 5 lagi yang telah mandul atau disebut dengan staminodium. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya bakal buahnya. Untuk bakal buahnya sendiri yaitu menumpang di atas ginover pendek, memiliki ruang 1 dengan 3 tembuni pada dinding bakal buah dan memiliki bakal biji yang banyak. Dan ciri khusus yang terakhir yaitu bahwasannya suku Moringaceae ini hanya terdiri atas 1 marga, yaitu marga Moringa. Nah, itu dia famili Moringaceae. Kita lanjut ke famili yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu famili Favaveraceae. Dengan contoh spesiesnya di sini ada Papaver somniferum. Nah, ini dia terdapat contohnya. Ini adalah bunganya. Dan ada juga daun-daunnya di sini sudah lengkap. Kemudian lanjut ke ciri umumnya. Untuk ciri umumnya sendiri, famili ini berupa terna anual atau perennial, jarang sekali berupa semak atau pohon, dan menghasilkan getah seperti susu atau getah yang berwarna. Nah, jadi ciri umumnya itu biasanya menghasilkan getah gitu. Kemudian daunnya itu tersebar di bagian ujung batang dekat dengan bunga yang berhadapan atau berkarang. Helaian daun sering berbagi dan daun penumpu tidak terdapat. Nah, jadi ini sama gitu dengan atau sesuai dengan ciri umum dari ordo Rhoedalesnya, bahwasannya tidak mempunyai daun penumpu. Kemudian untuk bunganya itu terpisah-pisah, banci dan actinomorph. Nah, untuk buahnya itu kebanyakan berupa buah kendaga, jarang berupa buah keras, dan bila masak membuka dengan katup-katup atau liang. Untuk bijinya itu kecil, kampuh licin atau berigi, dan kadang-kadang bersalut. Kemudian lembaga kecil dalam endosperm yang mengandung minyak atau berdaging. Dan yang terakhir, suku ini itu mencakup lebih dari 600 jenis tumbuhan dengan terbagi dalam sekitar 42 marga dan kebanyakan terdapat di daerah iklim sedang dengan daerah-daerah yang lebih panas di belahan bumi utara. Nah, untuk selanjutnya yaitu ciri khususnya. Untuk ciri khususnya sendiri merupakan famili yang memiliki daun kelopak 2 bebas dengan daun mahkotanya 4, jarang lebih ataupun ini daun mahkotanya itu tidak ada dan biasanya ini mendapat kunjungan dari serangga-serangga yang nantinya akan mengumpulkan serbuk sari. Nah, untuk benang sarinya sendiri, benang sarinya itu banyak, bebas, dengan kepala sarinya beruang 2, kemudian membuka dengan retak membujur.
Nah, itu. Kemudian yang terakhir, ciri khususnya yaitu bakal buahnya, di mana bakal buahnya itu menumpang, terbentuk dari 2 daun buah atau lebih yang berlekatan, beruang satu dengan banyak bakal biji pada 2-16 tembuni yang terdapat pada dinding bakal buah, dan dapat pula hanya satu bakal biji pada dasarnya. Nah, itu dia ciri umum dan ciri khusus dari Ordo Rhodales beserta dari famili-familinya yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya akan mendeskripsikan salah satu spesies yang terdapat dalam famili Ordo Rhodales ini. Nah, ini dia Nasturtium officinale, spesies yang akan saya deskripsikan, yang merupakan anggota spesies dari famili Moringaceae. Langsung saja. Tanaman ini berupa herba akuastik yang menjalar ataupun tegak dengan ketinggian mencapai 1 meter, memiliki akar tunjang, dan sering juga menghasilkan akar pada bagian bukunya. Tanaman ini juga memiliki banyak cabang serta batang yang licin dan banyak cairan pada batangnya tersebut serta batangnya itu berongga-rongga. Daun dari tanaman ini merupakan daun majemuk pinat dengan jumlah helai 2-9 helai, tidak mempunyai spitula, dan posisi daunnya ini berselang-seling. Kemudian bunga dari tanaman ini merupakan bunga biseksual yang bersimetri banyak dengan sepala dan petalanya itu berjumlah 4 dan stamen berjumlah 6, di mana stamen itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu stamen panjang yang berjumlah 4 dan stamen pendek yang berjumlah 2, di mana stamen-stamen tersebut juga terdapat di dalam 2 lingkaran yang berbeda dan seringkali ditemukannya itu di kelenjar di bagian pangkalnya. Oparium superiornya itu tampak seperti mempunyai 2 karpela dan juga 2 lokuli karena terdapat sekat yang palsu di dalam tanaman ini. Selanjutnya, pada tanaman ini mempunyai beberapa opula, bahkan banyak yang terdapat pada panetal plasentanya. Dan pada tanaman ini juga terdapat buah dengan 2 kutub silikan, juga terdapat biji yang tanpa endosperm, dan juga tanaman ini mempunyai banyak bunga kecil yang kelopaknya itu berwarna putih. Nah, itu dia deskripsi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Untuk selanjutnya, order selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Wike Alini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wike Alini dari Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan dari Dina. Untuk yang ini Ordo Parietales, ciri-ciri umum dan ada ciri-ciri khusus. Ciri-ciri umum yang pertama yaitu terna atau tumbuhan berkayu dengan daun-daun yang berhadapan atau tersebar. Yang kedua, bunga sebagian besar banci, mempunyai kelopak dan mahkota. Yang ketiga, benang sari sama banyaknya dengan daun mahkota atau lebih banyak. Nah, untuk ciri-ciri khusus, yang pertama memiliki daun kelopak 3-5, daun mahkota 5 atau tidak terdapat. Yang selanjutnya, bakal buah menumpang beruang 1 dengan 3-10 tembuni. Setiap tembuni terdapat 1 sampai banyak bakal biji dengan masing-masing 2 integumen. Kemudian buahnya merupakan buah kendaga. Selanjutnya, ordo tersebut memiliki famili. Yang pertama, Bixaceae. Nah, contohnya Bixa orellana. Untuk ciri-ciri umumnya, yang pertama pohon atau perdu, daunnya tunggal, menjari, yang duduk daunnya menyebar serta mempunyai daun penumpu. Bunga besar berupa malai, banci, aktimor. Buahnya kendaga dengan rambut atau gundul di sebelah luarnya. Selanjutnya sering dipelihara sebagai tanaman hias.
Untuk ciri khususnya, yang pertama, bunga besar membentuk rangkaian berupa malai, banci, dan aktinomor, daun kelopak 5, daun mahkota 5, benang sari banyak, bakal buah menumpang, beruang 1, dengan tembuni pada dindingnya. Setiap tembuni terdapat banyak bakal biji, masing-masing dengan 2 integumen, tangkai putik 1. Dan buahnya buah kendaga, membuka dengan 2 katup diantaranya tembuni. Famili yang kedua yaitu famili Placoartiaceae. Contohnya Elfrucam. Yang pertama, ciri-ciri umum. Semak atau pohon berbatang kayu, daun tunggal, sering kali berlepuk, duduk tersebar atau berhadapan, mempunyai daun penumpu yang kecil, yang lekas gugur. Bunga umumnya banci, jarang berkelamin tunggal, aktinomor, mempunyai dasar bunga yang membesar dengan suatu cakram, kebanyakan tersusun dalam rangkaian yang bersifat simos. Ketiak-ketiak daun atau pada ujung batang dan cabang. Untuk ciri khususnya, yang pertama, daun kelopak 2-15, daun mahkota sama banyak dengan daun kelopak, besar, kecil, atau tidak ada, benang sari banyak, bakal menumpang, beruang 1, dengan 2-10 tembuni, bakal biji banyak, masing-masing 2 integumen, dan buahnya buah buni atau buah kendaga. Untuk famili yang selanjutnya itu famili Passifloraceae, contohnya Markisa. Yang pertama, ciri-ciri umum. Pohon atau semak-semak berkayu, daun tunggal berlekuk menjari, jarang menyirip, mempunyai kelenjar pada bagian daun, pada tangkai daunnya, duduknya tersebar, mempunyai daun penumpu yang kecil dan lekas gugur. Bunga banci, aktinomor, terkadang berkelamin tunggal. Selanjutnya, untuk ciri-ciri khusus, mempunyai daun kelopak 5, tidak gugur, bebas atau sebagian berlekatan, daun mahkota juga 5, bebas dan sedikit berlekatan, tangkai sari atau sisik-sisik atau seperti cincin yang tersusun 2 lingkaran atau lebih, benang sari 5 sampai banyak berlekatan pendek, putik dengan bakal buah yang seringkali duduk di atas ginofor, mempunyai 3-5 tangkai putik yang bebas. Selanjutnya, bakal biji banyak pada 3-5 tembuni yang terdapat pada dinding bakal buah, masing-masing dengan 2 integumen. Untuk selanjutnya, famili Caricaceae, contohnya Carica papaya. Pertama, ciri-ciri umum. Semak atau pohon kecil yang batangnya tidak berkayu, daun tunggal berbagi atau majemuk menjari, duduknya tersebar menurut rumus 3/8 terkumpul pada ujung batang. Bunga banci atau berkelamin tunggal, aktinomor, foligan, mempunyai dasar bunga berbentuk seperti lonceng. Yang kedua, ciri-ciri khusus, kelopak berlekuk 5, daun mahkota 5 pada bunga jantan berlekatan, benang sari 10 tertanam pada mahkotanya, tangkai sari bebas atau berlekatan pada pangkalnya, pada bunga betina dengan rudimen putik atau tidak ada. Pada bunga jantan tidak terdapat rudimen sari atau staminodium. Putiknya dengan tangkai putik, banyak bebas atau tanpa putik atau tanpa tangkai putik. Bakal buah menumpang, beruang 1 atau beruang terbagi atas 5 ruang oleh sekat-sekat semu. Pertama, ciri-ciri umum. Ternak atau semak kecil, sering kali berbatang basah, kemudian menghasilkan umbi. Daunnya daun asimetrik, sering berlekuk atau majemuk menjari. Duduknya tersebar, mempunyai daun penumpu.
Kemudian bunga berkelamin tunggal, buahnya buah kendaga atau buah buni, biji kecil tanpa endosperma atau dengan sedikit endosperma, lembaga lurus, kebanyakan di daerah tropika. Selanjutnya ciri-ciri khusus. Pertama, bunga jantan dengan 2 kelopak dan dengan dan 2 sampai 6 daun mahkota, kemudian 4 sampai banyak benang sari dengan tangkai sari yang bebas atau berlekatan dengan pangkalnya. Kemudian bunga betina dengan hiasan bunga seperti bunga jantan, staminodium kecil atau tidak ada. Kemudian putik dengan 2 sampai 5 tangkai putik, beruang 3 dan terkadang beruang 2 sampai 6 tetapi tidak sempurna. Kemudian biji banyak, masing-masing 2 integumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Alini dari Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang salah satu contoh spesies dari ordo Parietales. Di sini saya mengambil tumbuhan pepaya. Pepaya atau Carica papaya L adalah tumbuhan yang berasal dari Meksiko Selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan, dan kini menyebar luas di daerah dan ditanam di seluruh daerah tropis. Nah, tumbuhan ini salah satunya jenis dalam genus Carica. Nama papaya dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda yaitu papaja. Kemudian dalam gilirannya mengambil dari bahasa Arawak yaitu papaya. Dalam bahasa Jawa disebut kate dan dalam bahasa Sunda disebut gedang. Klasifikasi tentang spesies ini yaitu kerajaannya termasuk ke dalam Plantae, kemudian ada Angiospermae, Eudicotyl, Rosidae, kemudian ordonya Basikel, familinya Caricaceae, dan genusnya dari Carica. Kemudian dalam bahasa binomialnya sering disebut dengan Carica papaya L.